memerintahkan setiap kita untuk bisa memperhatikan tuaian yang ada di sekeliling kita. Maukah saudara menjadi penuai-penuai di ladangnya? Marilah kita bersaksi dengan giat agar nama Yesus semakin dikenal dan dipuji banyak orang. Yesuslah juru selamatku, segala bumi masyurkan namanya. Puji, puji Yesus yang sudah bertata, berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji, puji dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji, puji Yesuslah juru selamatku, salibkan bagi yang berdosa. Puji, puji juru selamat yang abadi, yang telah tanggung segala dosaku. Puji namanya, penghibur yang sejati, rahmat kasih Tuhan tak terduga. Puji, puji dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita memujikan namanya. Puji, puji Yesuslah juru selamatku, tentara surga bersorak gembira. Puji, puji juru selamatku yang mulia, Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dengan kuasa-Nya Yesus segera kembali, kuasa mulia bagiku selamanya. Puji, 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 puji dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena semata-mata karena kuasa darah Kristus yang telah tercurah bagi setiap kita di atas kayu salib. Dia telah menghapus dosa dan menebus kita, serta memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh karena itu marilah saat ini dengan hati yang penuh syukur dan harap, kita naikkan pujian oleh kuasa darah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang
Mari kita nyatakan, Kau layakkanku Tuhan untuk menghampirimu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Saudaramu, Kau telah hapus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. mari dengan kerendahan hati Kekudusan kita sampaikan melingkupi segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. kasih-Mu. Ingatlah akan kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya memberikan waktu bagi setiap kita secara pribadi. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala syukur kita naikkan kepada Tuhan, mengaku dosa kepadanya. Bapa di surga, inilah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan keremukan kami. Tuhan, inilah kami seringkali masih mengecewakan Tuhan di dalam segala tingkah laku kami, di dalam segala perkataan kami, pikiran kami. Tuhan, kami mohon ampun dan kami mohon tuntunan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang bukan hanya mau bertobat, tetapi mau melakukan semua hal kebenaran di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladang misi, di dunia yang kami tinggali sekarang Tuhan. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, sebab kami tidak mampu jika Engkau yang tidak memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bisa berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan lakukanlah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, kesukaan kita sebagai orang percaya, janganlah kita hanya terikat pada hal-hal duniawi, tentang uang ataupun kekayaan, tetapi biarlah kesukaan kita di dalam dunia ini adalah mengabarkan Injil Tuhan, mengenalkan kebenaran itu kepada setiap mereka yang belum mengenal Dia. Marilah kita dengan sukacita kita naikkan pujian, ku suka mengabarkan Injil. Ku suka mengabarkan Injil keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberikan selamat pada manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan hal yang lebih indah dari segala harta yang ada di dunia. Ku suka mengabarkan Injil yang berberkat, yang berikan hati baru, hantarku ke surga. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan yang Yesus. Banyaklah yang belum dengar akan anugerah-Nya. Ku suka mengabarkan sebab banyak orang selalu rindu mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah dilayakkan Tuhan sebagai pekerja-pekerja Kristus, marilah bersama-sama kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GKT Belimbing di tempat ini Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kehidupan keluarga, kesehatan, studi, pekerjaan, dan setiap pelayanan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh setia memimpin kami, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, boleh selalu ada bersama anak-anak kami Tuhan, boleh selalu ada bersama saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau kiranya boleh memimpin kami dan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh terus melayani Tuhan di dalam segala hal yang kami bisa, di dalam segala hal yang kami mampu, biarlah Tuhan yang memakai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap panitia Natal yang berencana, yang sedang mengadakan rapat, akan melakukan rapat kedua pada hari Jumat nanti Tuhan, tanggal 19 September 2025. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh memimpin juga setiap kami, setiap untuk bisa mempersiapkan setiap hal yang akan dipresentasikan, yang juga akan dikerjakan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memampukan setiap kami dan boleh memberkati akan rapat nanti boleh berjalan dengan baik. Dan bahkan kami juga berdoa untuk acara Natal nanti Tuhan juga boleh terselenggara dengan baik. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh terus campur tangan di dalam segala hal urusan di dalam Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya Indonesia ini Tuhan boleh tercipta situasi yang kondusif di antara masyarakat dan pemerintahan, semuanya boleh baik. Kami menyerahkan segala hal ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang bekerja atas kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara. Dipersilakan.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, agar firman Tuhan hari ini sungguh menggetarkan jiwa kita, dan kita dibawa di dalam tujuan-tujuan Tuhan sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Ibadah kami hari ini kami dedikasikan untuk Tuhan. Untuk kami memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Agar melalui firman-Mu itu ya Tuhan, kami kembali ditarik kepada tujuan Tuhan. Mungkin jalan kami telah mencoba keluar dari rancangan-rancangan-Mu. Kembalikan kami, kembalikan tujuan pribadi kami, kembalikan tujuan bergereja kami kepada tujuan-tujuan Tuhan. Kiranya bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan cacat celah ini. Layakkan hamba-Mu agar hamba-Mu bisa memberitakan firman Tuhan yang suci dan kudus. Dan kiranya firman ini sungguh menjadi anugerah bagi segenap jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sertai baik hamba maupun seluruh jemaat-Mu dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kali kedua saya melayani di tempat ini. Kepercayaan ini sungguh saya apresiasi. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan penatua jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama saya ada di depan ya, jadi tidak perlu kenalan lagi. Nah saudara-saudara, hari ini saya mendapatkan tema yang cukup menggetarkan jiwa. Ladang sudah menguning. Ada yang punya sawah? Nggak ada ya? Saya punya, tapi di Madiun. Nah saudara-saudara, tema ini mencoba membawa kita untuk memahami bahwa
panggilan pemberitaan Injil yang diberikan Tuhan kepada gereja itu adalah sesuatu yang urgent untuk dikerjakan. Coba supaya tidak tegang, tanya kiri kanannya, kapan terakhir memberitakan Injil? Coba tanya. Kapan? Ada jawabannya semua? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kok pada tidak jawab? Ditanya konconya sendiri. Kapan terakhir memberitakan Injil? Kok pada tidak jawab ini? Berarti penting ini tema ini ya. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Next. Firman Tuhan saya ambil dalam Matius 9 dan juga nanti Yohanes pasal yang keempat. Saya membacakan untuk kita sekalian. Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam ayat 36, menariknya Tuhan Yesus melihat ini, dikatakan catatan oleh Matius, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Next. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 30 sampai 38. Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal inilah benar peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang yang lain berusaha dan kamu memetik hasilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi hari ini kita akan berbicara betapa urgennya, betapa penting dan gentingnya pemberitaan Injil dilakukan oleh orang percaya bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Ada 2 orang yang saya coba kutip perkataan yang begitu menggetarkan jiwa. Bahwa betapa pentingnya pemberitaan Injil itu untuk dilakukan. Seorang misionaris bernama Galen van Riemen. Dia berkata demikian, persekutuan Kristen tanpa misi akan kehilangan vitalitasnya. Misi adalah kekuatan yang memberi tubuh Kristus semangat, tujuan, dan arah. Ketika gereja mengabaikan perannya sebagai agen Allah bagi misi, sebenarnya ia sedang mengabaikan darah kehidupannya sendiri. Saudara, misionaris ini berkata, pada saat gereja memiliki atau mengerjakan pekerjaan misi, sesungguhnya gereja itu dia memiliki semangat, dia memiliki tujuan, dan dia memiliki arah. Karena memang gereja dipanggil untuk bermisi. Dan gereja ini ada juga karena misi. Betul ya? Gereja ada karena misi. Dan gereja ada untuk menjalankan misi.
Selanjutnya saudara, John Stott. Next. Dia mengatakan begini, salah satu tragedi terbesar di gereja modern adalah bahwa penginjilan seringkali diabaikan atau dipinggirkan. Banyak yang lebih tertarik pada kegiatan internal daripada mengarahkan diri mereka keluar kepada dunia yang membutuhkan Injil. Aman ya gereja kita ya? Amin Bu ya? Kok cuma sitok yang aman Bapak Ibu? Waduh, mengkhawatirkan ini. Aman semua kita ya. Gereja kita semua tidak hanya sibuk di dalam, tapi kita bergairah dalam pekerjaan misi. Amin? Amin nih, mbuh piro iki. Nah saudara-saudara, dua perikop yang kita baca tadi. Dua bagian yang kita baca ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus pergi dari desa ke kota untuk memberitakan Injil. Dan Yohanes pasal 4 itu bercerita pada saat dia ada di Samaria. Ini kota yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Next. Saudara-saudara, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang ada tadi kan, perikop yang kita baca, bagian yang kita baca dalam Matius tadi. Selanjutnya, next. Bagian yang kedua yang kita baca, next. Ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Saudara, menarik sekali bahwa melalui semua yang dilakukan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam dua bagian tadi, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan mengajarkan perihal pemberitaan Injil. Yang pertama, saudara, next. Bahwa pemberitaan Injil itu adalah kehendak Allah. Saudara-saudara kan murid waktu itu kan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka mau ke Galilea. Biasanya mereka jalan keliling, muter gitu. Karena apa? Orang Samaria dan orang Yudea atau orang Yahudi itu bermusuhan. Musuhannya karena apa? Zaman dulu saudara. Kalau saudara baca kisahnya, zaman dulu saudara. Waktu itu saudara kan kerajaan Israel kan pecah jadi dua. Israel Selatan itu Yehuda dan Benyamin. Dan kemudian yang Israel Utara 10 suku yang lain. Nah saudara-saudara, waktu itu di akhir kerajaan Israel Utara kan runtuh duluan. Penduduknya diangkut ke pembuangan oleh kerajaan Asyur. Akhirnya apa yang dilakukan kerajaan Asyur? Dibawa tuh orang-orang dari daerah jajahan yang lain, diisi masuk kota Samaria ini. Ngisi penduduk dari daerah lain. Orang-orang ini kan bukan penyembah Allah, pada penyembah berhala. Waktu mereka nyembah berhala di tanah Samaria, yang notabene-nya adalah umat Tuhan sebelumnya. Wah, mereka diserang binatang buas. Lalu mereka tanya, wah siapa Allah mereka saudara? Mereka tanya-tanya, oh ini Allahnya itu ini loh. Allahnya orang Israel ini. Lalu mereka saudara panggil imam dari pembuangan, taruh untuk kemudian memimpin mereka ibadah. Tapi saudara celakanya dicampur agamanya. Nyembah kepada Allah sama masih nyembah kepada berhala. Sinkretis saudara. Maka kemudian orang-orang Yahudi menganggap mereka adalah keturunan yang tidak murni. Penyembahannya tidak murni. Yang bikin sakit hati lagi saudara. Mereka bermusuhan itu. Kan itu kalau sudah baca dalam Yohanes pasal 4. Itu kan diceritakan. Karena orang Samaria itu tidak bergaul. Kan waktu Tuhan Yesus minta minum kepada perempuan Samaria. Loh kamu kok minta minum sama aku? Bukankah orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi? Kan catatannya begitu. Kejadian kedua yang mungkin mereka sakit hati adalah waktu saudara-saudara mereka balik dari pembuangan. Orang Israel Selatan kan akhirnya juga kerajaannya runtuh, dibuang ke Babel. Setelah mereka 70 tahun kemudian kan mereka pulang. Salah satu yang mereka kerjakan adalah membangun tembok keliling. Nah saudara-saudara, Sanbalat dan konco-konconya ikut bangun, ingin bangun. Olok-olok dulu dah, olok-olok dulu. Kamu ini mau bangun itu, nanti kalau misalkan mau bangunnya diloncati serigala aja roboh. Dina-ina. Terus kemudian mereka mau bangun. Akhirnya saudara ikut bangun, dilarang sama kami tidak mau.
Nggak mau terima bantuan dari kita. Mereka sakit hati luar biasa. Sejak itu permusuhan makin sangat tajam. Tapi menariknya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Galilea. Justru dia lewat mana? Samaria. Biasanya mereka harus keliling. Menghindari kota Samaria. Tapi justru hari itu Tuhan Yesus jalan lewat Samaria. Yesus kelelahan dan kemudian duduk di pinggir sumur Yakub. Waktu itu murid-muridnya, oke, kami pergi ke kota, ya guru, cari makan dulu. Setelah balik kemudian, guru makanlah. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tadi yang kita baca kan. Murid-murid mikir, wah, siapa yang nyaosi Gusti Yesus daharan? Siapa yang kasih Tuhan Yesus makanan? Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Pasti ini bukan soal roti, saudara, bukan. Tuhan Yesus saya sebelum mulai pelayanan sudah puasa 40 hari, mau sok tahan berapa jam aja enggak sanggup. Pasti bukan soal makanan. Tuhan Yesus ingin katakan, aku ke Samaria bertemu dengan perempuan Samaria ini dan memberitakan Injil kepada dia. Itulah makananku. Makanan apa itu? Yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa aku tidak jalan keliling menghindari Samaria, tapi aku harus lewat Samaria karena aku harus bertemu dengan perempuan ini dan memberitakan Injil. Itulah kehendak Bapa yang harus aku taati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil itu adalah kehendak Allah. Amin. Dan gereja itu dipanggil untuk memberitakan Injil. Saudara, ayat yang dijadikan petunjuk hidup baru tadi dari mana? Matius ya. Pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita berbicara soal pemberitaan Injil, sadarlah bahwa itu adalah kehendak Allah. Itu jiwanya Allah yang penuh kasih. Berita anugerah itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan hati Allah yang penuh kasih dan bergelora itulah yang ingin Tuhan bagikan kepada kita dan kemudian kita bawa ke dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Next. Penginjilan bukanlah tugas opsional, kata RC 10. Penginjilan bukanlah tugas opsional untuk gereja, melainkan mandat ilahi. Tuhan memanggil gereja untuk menjadi saksinya kepada dunia. Oleh kenapa tadi saya mengawali khotbah ini untuk kita bertanya masing-masing. Kapan terakhir kita memberitakan Injil? Kapan terakhir kita memperjumpakan orang dengan Tuhan Yesus? Karena memang ini adalah kehendak Allah yang bergejolak di dalam hatinya. Sehingga Tuhan Yesus dalam gejolak hatinya itu dia tidak mau jalan menghindari Samaria. Tapi dia khusus datang dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Kalau kita ngomong, loh kok ya tepak tekone kok ya jam 12.00-an. Loh kok ya tepak Tuhan Yesus neng sumur. Kalau kita ngomongin gitu. Tapi tentu ini dalam sebuah pandangan dan pengetahuan ilahi. Bahwa pada jam 12 perempuan Samaria yang penuh dosa ini. Dia takut bertemu dengan orang. Untuk kemudian karena orang memandang dia adalah orang penzina. Orang yang tidak layak.
Orang yang benar-benar dihindari oleh orang. Sehingga dia ngambil air pun harus tengah hari. Di mana orang gak ada di situ. Tuhan Yesus pada waktu yang tepat. Pada tempat yang tepat. Dia datang karena apa? Karena dia ingin melakukan kehendak Allah. Ada jiwa yang butuh diselamatkan. Saudara-saudara, seringkali hati kita digoda untuk jalan menghindari Samaria. Benar bukan? Seringkali kita tergoda hati kita untuk menghindari kota ini dan pilih jalan lain. Ojo ketemu wong iki deh. Aduh, ojo wis. Gak sawis kan gitu. Wah, aduh, sibuk gak sempat gitu kan. Saudara, seringkali hati kita digoda. Pada ada makanan yang harus kita makan. Yaitu kehendak Allah itu. Di mana Tuhan memanggil kita. Untuk kemudian membawa kasih karunia Allah. Bagi orang-orang berdosa. Yang kedua. Dua cerita tadi. Dari dua kisah yang kita baca. Kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu ada satu pekerjaan yang sangat penting dan genting. Dua ayat yang menarik tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus tadi, waktu dia berjalan dari kota ke desa, memberitakan Injil, ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan juga dia menyebutkan di sini, orang banyak itu seperti tuaian yang sudah menguning. Kemudian pada bagian Yohanes pasal 4, ayat 9 dan 35. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bukankah kamu mengatakan, ayat 35 ini perkataan Tuhan Yesus yang katakan kepada murid-muridnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, dalam Matius Tuhan Yesus menunjukkan gambar. Dia melayani dari desa ke kota. Dan kemudian dia bertemu begitu banyak orang yang terlantar. Padahal saudara, bukankah orang Yahudi punya pemimpin agama? Tapi realitanya begitu banyak orang-orang yang terlantar. Jiwanya mengalami kekeringan. Rohaninya mengalami kemunduran. Rohani mereka terpuruk. Hidup mereka tidak memiliki harapan. Sementara di lain pihak mereka tertekan secara ekonomi. Mereka tertekan secara politik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melihat semuanya itu. Tuhan Yesus katakan, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dan kemudian pada konteks yang kedua, nanti kan ceritanya saudara perhatikan perempuan Samaria kan diinjili Tuhan Yesus dan akhirnya dia mengalami lawatan ilahi, balik ke kotanya dan bawa banyak orang dan orang-orang itu diinjili oleh siapa namanya? Oleh Tuhan Yesus. Dan mereka sangat bersukacita. Tapi saudara-saudara, waktu itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya terkongkong-kongkong tadi, terbengong-bengong, ditawari makan, malah Tuhan Yesus katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan lagi terusnya murid-murid mikir, siapa yang sudah kasih makan? Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Wah, saudara-saudara, setelah itu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bukankah engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai? Tapi aku katakan, lihatlah sekeliling dan pandanglah. Ladang-ladang sudah menguning. Saudara, pasti ini bukan bicara soal ladang gandum.
Pasti bukan, karena 4 bulan lagi musim menuai. Pasti bukan. Tapi Tuhan Yesus ingin perlihatkan kepada mereka, ini loh ladangmu. Samaria. Saudara, orang Yahudi murid-murid pasti kesulitan mikir. Loh. Tuhan, kita ini bermusuhan loh. Nggak mau. Mereka menyapa aja nggak mau. Tapi Tuhan Yesus katakan, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning. Saudara, Tuhan Yesus ingin katakan, kamu mikirnya kejauhan. Kamu mikirnya cuma orang-orang Yahudi itu loh yang oleh kasih karunia Tuhan. Ayo, mereka ini loh orang Samaria. Mereka telah dibutakan oleh ajaran yang salah. Mereka telah disesatkan oleh pengajaran yang salah. Mereka hidup di dalam pengertian mereka sendiri. Mereka tidak menyembah Allah yang benar. Maka aku katakan, inilah ladangmu. Inilah ladang yang sudah menguning. Yang engkau anggap dan engkau hindari selama ini. Masuklah ke sini dan lihatlah, inilah ladangmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Seringkali kita terlalu sibuk memandang yang lain. Sampai kemudian kita lupa memandang jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus. Yang bahkan ada di dekat kita yang kita abaikan. Anak-anak muda ini mahasiswa banyak ya. Sing mahasiswa angkat tangan. Yang mahasiswa angkat tangan. Jangan takut, enggak didenda kok. Kenapa takut sekali? Hah? Ada apa ini? Ada apa? Ada ini. Enggak, ini anak saya. Nah, saudara-saudara, mahasiswa, lihatlah sekeliling, pandanglah. Pandang. Tapi cuma mau pandang cowok ganteng, cewek cantik. Bukan itu. Sekarang coba pandang baik-baik. Sesungguhnya di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mereka dalam pergumulan yang begitu berat membutuhkan Yesus. Sudah bayangkan, perempuan Samaria berapa tahun dia bergumul. Dia ada dalam stigma masyarakat setiap hari. Pada saat dia ketemu orang dia takut. Sampai ngambil air aja loh saudara. Biasanya perempuan lain ngambil air pagi-pagi. Tapi saudara-saudara yang dikasih, dia harus ngambil tengah hari. Karena apa? Menghindari stigma, pandangan orang, hinaan orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang bergumul kayak gini. Gak tahu arah tujuan. Maka saudara-saudara perjumpakan dia dengan Kristus. Saudara, tugas kita cuma memperjumpakan dia dengan Tuhan Yesus kok. Urusannya kemudian urusan Tuhan Yesus. Kok angel men sih? Seringkali gereja itu mikir terlalu takut. Nanti nek saya nginjil piye? Saudara, tugas kita memperjumpakan orang dengan Tuhan Yesus. Urusan lain nanti selanjutnya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pekerjaan yang penting sekali. Karena ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan yang genting. Genting itu artinya harus segera dikerjakan. Karena apa? Ladang sudah menguning. Engkau nek dijarno rusak. Panenan itu, saudara, saya anaknya petani, saya tahu persis. Saudara, waktu itu pernah di daerah kami, saudara. Dulu saya sejak SD sudah membantuin jadi buruh tani dengan orang tua saya. Jadi saudara, cuma di daerah saya itu makin lama makin sedikit yang mau jadi kerja di sawah kan. Anak-anak muda lulus SMA, lu mau ngapain Surabaya ning cari kerjaan. Enggak mau jadi petani.
Saudara-saudara, termasuk saya waktu itu lari juga kan, itu susah jadi petani. Nah saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya satu masa itu kurang pekerja. Akhirnya sawah itu jadi kering sekali. Saudara, kalau diarit itu rontok semua, karena saking keringnya. Padi itu rontok, wah itu soro saudara. Satu, harga jualnya turun karena apa? Karena terlalu kering. Dan kemudian juga banyak yang terbuang. Karena rontok, waktu diarit gini goyang rontok. Saudara-saudara, seringkali banyak jiwa rusak, makin binasa. Karena apa? Karena orang Kristen banyak yang berdiam diri. Hari ini saya mengajak saudara, mari biarlah jiwa kita digetarkan oleh getaran jiwa Kristus saat itu. Betapa Kristus punya gairah yang begitu luar biasa. Dia ingin membagikan kasih. Sudah baca baik-baik ya perbedaannya perempuan Samaria sebelum dan sesudah bertemu Yesus. Padahal Tuhan Yesus waktu itu kan datang membongkar dosa dia kan. Tapi dia tahu bahwa setelah dibongkar dosa dia mendapatkan pengampunan. Maka dia kemudian langsung lari ke kota. Apa yang dia lakukan? Cerita, itu ada orang yang bongkar dosaku. Loh, sudah kok dia bangga? Karena dia tahu bahwa dia sekarang sudah dimerdekakan. Ada orang yang membebaskan beban berat yang selama ini menimpa hidup. Lihatlah sekeliling dan pandanglah. Lihatlah sekeliling dan pandanglah. Biar ayat ini kita lakukan. Apakah tetanggamu? Apakah teman kuliahmu? Apakah teman kerjamu? Apakah mereka saat ini seperti domba yang tidak bergembala? Atau seperti tuayan yang terlalu matang menuju rusak? Hari ini biarlah hatimu digetarkan oleh Kristus. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikut di dalam gairah kasih-Nya Tuhan. Yang ketiga, next. Yang ketiga, saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah pekerjaan kolaboratif. Dan Yesus katakan, karena itu mintalah Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dalam Matius tadi, Tuhan Yesus berkata, wah tuaian ini banyak kan. Olehnya mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar dia mengirimkan pekerja-pekerja. Saudara, Tuhan Yesus sadar bahwa dia secara fisik terbatas, maka kemudian dia menyampaikan kepada murid-murid, ya benar-benar doa ya, agar kemudian ini banyak orang yang mau turun dalam ladang misi. Saya doain setiap jemaat yang ada di GKT Blimbing. Tuhan tolong semua jemaat GKT Blimbing ini jadikan mereka penaih-penaih ya Tuhan. Amin saudara. Amin loh ya. Wes amin loh ya. Nanti mari, aku gak amin. Saudara-saudara kita harus mengaminkan. Saudara-saudara, olehnya saya kadang bertemu dengan beberapa calon hamba Tuhan muda. Ini anak-anak saya, adik-adik saya rohani, yang sudah mengabdikan diri, menyerahkan diri untuk pelayanan. Tadi Daniel mana ya? Daniel nih. Kok hilang Daniel? Angkat tangan Daniel. Kamu ganteng sekali, nggak kelihatan. Andi, kemudian siapa namanya si Lose kita, kemudian Jenny ya. Okay. Saudara, saya kenapa kadang ajak kayak misalkan Jenny itu saya ajak waktu itu ke Pasuruan. Itu bagian daripada doa saya supaya gini, saya transfer semangat pemberitaan Injil, semangat untuk melayani. Saya katakan, ingat ya, kalian dipanggil itu untuk jadi penuai. Kamu jadi hamba Tuhan bukan ujuk-ujuk kamu punya cita-cita, bukan. Daniel, you know, banyak orang yang doa untuk kamu nak.
Air mata orang sudah kalau ditampung mbuh sak piro mbuh sak ember bae yo. Sampai kamu jadi menyerah, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah dia. Jangan ya. Ini aku, utuslah aku. Terus Andi, banyak orang yang doa untuk kamu. Dan juga banyak orang yang mendoakan saudara. Agar saudara menjadi alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di daerah Blimbing dan sekitarnya. Amin. Jangan kemudian kita, ini aku, utuslah dia. Jangan. Saya sedih sekali, saudara. Beberapa waktu lalu saya ketemu sama satu pengurus gereja. Pak, tolong dong, kirim mahasiswa praktek pelayanan setahun kan gitu. Supaya apa? Iki loh, gembalaku kan karunia bukan menginjil. Gembalaku karunia ini menggembala. Engkau areke ben nginjil, engkau ben dirawat gembalaku. Iki ilmu dari mana? Tidak begitu ceritanya. Semua kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Amin. Ya ada memang karunia orang beberapa tertentu. Karunianya memberitakan Injil. Dia masuk aja kemana, tidak mau mikirkan gitu. Tapi ada untuk memberitakan Injil ini adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Agar kemudian kita terlibat semua. Kalau cuma ngandalkan Mukse Anton, kemudian Dania, Andi, Jenny, kita, saya yang sudah rambut putih ini, itu kan, saudara-saudara. Terbatas, saudara. Wah, jiwa ini bergejolak, saudara. Waktu ada pelayanan di Pasuruan kan, saudara? Tahu ya, GKT lagi merintis di Pasuruan, saudara tahu ya? Ora roh kabeh. Haleluya. Pak Gembala, informasinya perlu diperbanyak ini. Orang weruh. Enggak tahu? Waduh, tahu, puji Tuhan. Saudara, waktu pelayanan di Pasuruan. Ini kan dari gereja-gereja Surabaya sama Malang bergantian melayani. Cuma saya berpikir gini, kalau kemudian hamba Tuhan datang Kamis, lungo datang, nanti pasti tidak akan terbentuk core timnya atau orang kuncinya. Maka kemudian saya bukan ngalai dengan semangat ya. Saya mengatakan, biar saya dampingi, setiap Kamis saya akan ke sana. Saudara, tiap Kamis saya ke sana, saudara, ke Pasuruan. Rumah saya di Gunung Jedong. Saya tiap Kamis ke Pasuruan. Saudara, saya izin, saya posisi di sinode, saya sebagai wakil sekretaris umum. Saya punya staf. Saya sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa, saya tinggal atur anak buah saya untuk mengurusi, karena bagian saya mengurusi administrasi di sinode. Dan kemudian misalkan kunjungan. Saya boleh memilih untuk diam saja. Enak kok. Kurang enak apa? Longgo, perintah staf, tolong kerjakan ini ya, ini, surat saya draft kamu kerjakan, kemudian kirim. Ini keuangan ini tolong kamu analisa, kemudian kasih saya. Bisa kan? Bisa. Tapi saya memilih untuk kemudian saya setiap Kamis pergi ke Pasuruan. Supaya apa? Mendampingi orang-orang di sana melakukan pemberitaan Injil. Capek enggak? Aduh capek, saudara, bangkean mau pedot rasanya. Tuwek ngene kon nyetir dewe malam bertahan ini. Sampai rumah saya jam 10 malam itu minimal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah satu kali saya kecapean sungguh-sungguh. Waktu itu waduh saya minggir, motor sudah kelet. Berhenti di sebelum keluar Singosari kan ada rest area. Tiduran. Menjamkan mata sebenarnya. Karena mata sudah lengket. Habis pelayan. Kebablas saudara. Sampai jam 1:30. Sampai rumah jam 2 malam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan soal saya atau saudara, tapi ini soal bagaimana kita melihat. Ini pekerjaan nggak bisa dilakukan sendiri. Pekerjaan yang penting dan genting ini harus dikerjakan sama-sama. Maka kemudian saya datang ke sana memberikan
jemaat-jemaat baru ini dikuatkan, diteguhkan, supaya mereka menjadi komunitas yang mencintai Tuhan dan menjadi tim inti untuk pemberitaan Injil di kota Pasuruan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita kemudian sungguh-sungguh terbakar jiwa kita untuk menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, berkolaborasi. Yang keempat, saudara, kita lihat, pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang mendatangkan sukacita. Nah ini penting. Saudara, memang capek. Kadang kita harus mengeluarkan dana, tenaga, waktu, pikiran. Tapi saudara-saudara, semuanya itu mendatangkan sukacita. Yohanes pasal 4 tadi, sekarang juga penuai akan menerima upahnya dan dia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ada satu ayat yang sangat terkenal dalam Lukas 15 juga. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, mari hari ini melalui 4 kebenaran yang kita pelajari tadi, mari kita bergerak di dalam pemberitaan Injil. Amin. Ini adalah kehendak Allah, saudara. Ini penting dan genting. Ini nggak bisa dilakukan 1-2 orang. Harus dilakukan begitu banyak orang bersama-sama. Dan yang keempat apa, saudara-saudara? Tadi ini. Ingatlah bahwa pekerjaan ini walaupun mungkin capek, mungkin kita terkuras secara emosi dan lain-lain, mungkin juga dana kita harus keluar, tapi ini adalah pekerjaan surgawi yang mendatangkan sukacita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Next. Yang pertama, kita sudah dengar kebenaran bahwa pemberitaan Injil adalah suatu pekerjaan yang penting dan genting karena ini adalah kehendak Allah, di mana banyak orang yang membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoalah untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Andrew Murray, seorang misionaris yang luar biasa. Dia katakan, orang yang memobilisasi gereja Kristen untuk berdoa akan memberikan kontribusi terbesar bagi penginjilan dunia dalam sejarah. Saudara, kalau saudara ingin saudara gereja sudah terlibat dalam pemberitaan Injil, yang pertama, rajinlah berdoa untuk pemberitaan Injil. Amin. Amin, saudara. Supaya saya yakin saudara nanti pulang berdoa ya. Kemudian saudara, berdoanya apa saja? Saudara, catatan kecil nanti ini file presentasi ini saudara silahkan bawa dan kemudian bisa dipelajari. Berdoa untuk apa? Berdoa agar Tuhan membukakan visi penginjilan bagi jemaat yang ada di tempat ini, bagi kita semua. Seperti tadi kan, pandanglah sekeliling, lihatlah sekeliling, pandanglah, ladang-ladang sudah menguning. Biarlah Tuhan itu kasih, Tuhan tolong bukakan mata kami kan gitu, untuk melihat ladang penginjilan di sekitar kami. Jangan sampai kami jadi orang yang kayak berkacamata begitu tebal sampai nggak bisa lihat. Tuhan tolong agar Tuhan membuka selaput mata kami. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Doa sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa agar Tuhan memberikan belas kasihan yang kuat dalam hati kita. Seperti kan, tergeraklah Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Doa saudara, Tuhan berikan saya hati seperti hatimu. Seperti lagu itu kan. Berikan kami hati seperti hatimu ya Tuhan. Kemudian yang ketiga, berdoa agar Tuhan mengirimkan banyak pekerja untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Berdoa agar Tuhan membukakan pintu-pintu penginjilan. Artinya Tuhan tolong. Bukakan kami kesempatan-kesempatan untuk memberitakan Injil. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan pemberitaan Injil. Ini perlu kita doakan, saudara.
Dan kemudian kita catat, saudara, oh ini orang ini yang sudah saya temui, dan pada hari ini saya mendoakan dia. Selanjutnya berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan keberanian. Setelah tahu siapa orangnya, oh Tuhan, tolong ya Tuhan. Seringkali kan saudara, pikiran kita diganggu oleh ketakutan kita. Padahal kalau misalkan benar-benar dilakukan, ya nggak ada apa-apa sih kan gitu. Saudara, kerinduan saya waktu itu kan, waktu di pastoran, saya ya udah deh, ini masa pelayanan cuma jangkau beberapa ini, udah saya ingin jangkau pelayanan mahasiswa. Saudara, saya baru pertama kali itu menembusi universitas atau perguruan tinggi. Saya belum pernah sama sekali. Tapi ya sudah, datang aja. Saya datang ke Universitas Jember yang ada di Pasuruan, itu bagian bidang keperawatan di sana, Universitas Jember. Saya datang ketemu sama kaprodinya, Pak, saya pendeta. Saya langsung perkenal. Saudara, semua di situ saudara-saudara kita Muslim. Termasuk Bapak gitu, orang yang sangat taat. Waktu saya datang ke situ, beliau masih melakukan ibadah sholat luhur. Sudah saya datang ke situ, saya nunggu karena beliau masih ibadah. Dan setelah datang, Pak, saya pendeta. Saya mau cari mahasiswa yang Kristen yang bisa saya layani. Baru pertama kali, saudara, saya nggak punya gambaran. Oh, Bapak teko telat, Pak. Ternyata sambutannya baik. Ini ada mahasiswaku, tapi sudah hampir lulus. Enggak apa-apa, Pak, pokoknya saya layani. Dapat 3 mahasiswa dari Papua yang akhirnya bisa kami layani. Tambah 1 sekarang dari Tangerang. Dengar-dengar kemudian ini adik tingkatnya, ada lagi yang bisa dilayani. Saudara, seringkali pikiran kita itu cuma ditakuti oleh kekhawatiran kita sendiri. Tapi begitu kita jalan, aman. Jangan takut dulu ya. Kemudian berdoalah agar Tuhan memberikan sukacita. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan banyak pekerja untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Berdoalah kemudian agar Tuhan membuka pintu-pintu penginjilan dan seterusnya. Kemudian saudara, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Next. Ambillah bagianmu dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Turun ladang misi. Jadilah penuai. Anak-anak muda ada yang mau jadi hamba Tuhan? Khotbah saya harusnya mendapatkan 1-2 orang lah ya jadi hamba Tuhan ya. Lain senyum-senyum pasti mau jadi. Amin. Yang kedua, saudara, sediakan diri untuk dipilih, dilatih dan diutus. Seringkali saudara kita mau, Pak, aku mau memberitakan Injil, tapi aku gak roh carane. Ya gak roh carane harus berlatih. Mau dilatih. Jadi pemberitaan Injil itu jangan harus hafal harus hafal 4 hukum rohani. Oh, jangan merumitkan diri, saudara. Memberitakan Injil itu begitu sederhana di mana kita menghadirkan Kristus bagi orang yang membutuhkan. Itu metode, 4 hukum rohani hanya metode, tapi intinya saudara mempertemukan seseorang di tengah pergumulan hidupnya dengan Kristus. Yang ketiga, sisihkan uangmu untuk pekerjaan misi. Saudara, nanti saya cerita tentang tentang beberapa pekerjaan misi yang ada di GKT. Saudara, kan sekarang kita lagi mengumpulkan 1.000 sehari ya, selama 1 bulan ya, mengumpulkan semua ya. Itu minimal, saudara, minimal, masa sedino sehari 1.000 ya, cilian lah kan gitu, minimal 1.000. Tapi kalau enggak Pak, aku duitnya 1.000 ya enggak apa-apa kan gitu. Parkirnya saiki 3.000 loh. Gitu. Ke toilet berapa? 2.000. Masa untuk pekerjaan misi 1.000. Cuma itu kan angka minimal. Ini gerakan 1.000 digagas oleh Departemen Misi untuk menggairahkan kita. Ini loh, kalau kecil-kecil kita kumpulkan setiap hari. Kita kumpulkan seluruh GKT. Wah, ini luar biasa. Buktinya apa, saudara? Duit saudara 1.000 itu bisa membuka Singkawang. Itu dari 1.000 rupiah yang saudara kumpulkan. Saudara-saudara, nah perhatikan, Tuhan ini saya ingin bukakan pikiran saudara. Tuhan sedang bekerja di GKT luar biasa. Next. Saudara, ini Singkawang ya saudara.
Singkawang aktif, mulai aktifnya saudara, itu dibuka Februari, waktu itu ada hamba Tuhan antar waktu selama nunggu perbaikan dan lain-lain, paling Maret April lah, 2 bulan dia melayani, kemudian digantikan sekarang yang hamba Tuhan sekarang bernama penginjil Analiu. Saudara, ini kan baru Juni, Juli, Agustus, baru 3 bulan ya, baru 3 bulan. Saudara, mereka bisa melayani begitu banyak anak. Dia melalui penjangkauan, melalui kursus Mandarin dan juga bahasa Inggris. Saudara, murid kursusnya ada berapa? Termasuk ada dewasa, ada pemuda, dan dalam 3 bulan ada 100 orang. Itu wes ditutup, wes gak cukup ruangannya, masih ada orang lagi. Ya itu memang jembatannya. Dan kemudian saudara-saudara ini next, ini kan anak-anak begitu banyak. Ini ada ibu-ibu juga yang belajar Mandarin. Dan kemudian ada juga anak-anak muda. Ini sebagai alat aja. Pada akhirnya mereka memberitakan Injil. Nah saudara, next ini WA-nya pengurus Departemen Misi. Kenal ya Pak Mulyadiwan. Itu meneruskan WA dari Singkawang. Kursi kosong hanya 1 jika saya duduk juga. Total kursi ada 29, maka yang hadir hari ini 28 orang. Jika hadir lebih lengkap, jumlah kursi sudah tidak cukup untuk ibadah umum. Saya perlu beli kursi lagi, baru 3 bulan. Jumlah yang hadir sekolah minggu hari ini 46 orang, termasuk ada beberapa mama anak sekolah minggu yang hadir dalam ibadah umum, 28 orang termasuk anak-anak dan dewasa. Saudara perhatikan, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa sedang bekerja. Saudara, GKT sedang diberkati Tuhan dalam pekerjaan misi. Olehnya mari kita jangan diam-diam, ini Tuhan lagi memberkati GKT ini. Kan gitu, ini lagi hot-hotnya, panas-panasnya nih kan gitu. Jangan maksudnya mie lagi panas-panas, lagi enak-enaknya itu. Saudara nunggu, saudara malah masukkan kulkas, mie beku saudara makan. Lorong tuh nih. Saudara, pekerjaan misi ini lagi hangat-hangatnya. Mari kita bersuka cita dalam kegembiraan. Ini Singkawang. Pasuruan itu kayak berkat turun dari langit. Pasuruan ceritanya begini, bulan depan 1 tahun. Waktu itu saya ibadah di GKT Bangil, ada salah satu jemaat, saudara kenal, Bapak Wongso. Saya ngomong, Pak, sampai kan dia mau keh nih Pasuruan. Sampai nggak kepengen tanggai semua bahasa Jawa bisa semua ya. Saya dari tadi ngomong bahasa Jawa semua, nanti yang lain enggak tahu. Saya ngomong, Pak, Bapak kan punya rumah gede nih Pasuruan ya, enggak pingin tak punya persekutuan di sana, teman-temannya Bapak kemudian diundang persekutuan. Pak Wongso hanya diam. Suatu kali saudara, ternyata dia sampaikan dalam komunitasnya. Komunitasnya yaitu paguyuban masyarakat Tionghoa di Indonesia yang ada di Pasuruan. Dia ngomong ke komunitasnya, aku harus buka gereja nang omahku. Lalu konco-konconya ngomong, "Lah opo kon buka gereja nang omahmu? Kalau kamu buka di gereja di rumahmu, nanti tiba-tiba ada sesuatu gimana?" Wes di hotelku saja. Saudara, ada orang yang belum percaya Tuhan, tiba-tiba menyerahkan hotelnya yang Bapak Ibu yang pernah datang ke sana kan, dipakai untuk ibadah. Ada 2 meeting room, satunya 40, satunya bisa tampung 100. 50-an sampai 50, satunya 100. Silahkan pakai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat ceblok dari surga. Di mana Tuhan sedang bekerja, ini silahkan layan. Keluarga ini keluarga besar yang kemudian membutuhkan pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GKT sedang mengalami lawatan Tuhan ini. Saudara jangan diem. Ayo kita semangat semua. Lihat tuh, Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Saudara next. Ini baru, ini lebih hot lagi. Kak bakpo keluar dari dandang. Saudara, 1 minggu lalu saya, mungkin ya hampir 2 minggu lalu, saya ditelepon oleh satu misionaris yang ada di Kucing. Dia telepon, tanya, Pak Yanca gimana kabar? Gimana pekerjaan misi di GKT? Oh ya Pak, baik Pak, kami sedang membuka 2 pos, saya bilang ini. Wah, tidak tertarik kah nyebrang ke Malaysia? Kami ada 2 tempat yang sedang dirintis. Sudah ada hamba Tuhan,
Satunya di daerah Kucing, dan satunya ada di Sriaman. Akhirnya, oke Pak, kita Zoom aja kan gitu. Akhirnya saya kumpulkan pengurus departemen misi, kami Zoom. Dia ceritakan 2 tempat ini sedang luar biasa, dirintis, menjangkau masyarakat Chinese di sana dan juga orang Iban, orang Dayak Iban. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, next. Nah ini petanya kurang lebih, kan itu ada 3 titik, ada Palangkaraya paling bawah, kemudian Pontianak, Singkawang. Tuhan kok ingin kita nyebrang? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oke Pak, akhirnya silahkan nanti buat profil masing-masing jemaat ini dan kemudian kita kirimkan, nanti kita coba atur waktu untuk kunjung di sana. Saudara, GKT sedang dilawat Tuhan. Saudara jangan diam masuk kulkas terus. Biarlah hatimu menyala sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bahwa nanti tiba-tiba belimbing ini dipercayakan Tuhan untuk punya pos yang baru, saya tidak tahu. Atau misalkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar ini makin lebih banyak lagi bisa dijangkau. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan luar biasa sedang bekerja. Next. Saudara, ini rencana pembukaan pos di Senggigi. Saudara tahu Senggigi? Tahu Senggigi ya? Lombok, saudara. Tempatnya indah, saudara. Pantainya bagus. Saya cerita bagus-bagus aja dulu. Tapi saudara, ini adalah gini. Saya kan menjadi hamba Tuhan, pendeta konsulen dalam beberapa waktu ini ke sana. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam percakapan saya, memang waktu kunjungan sinode kemarin saya sampaikan tidak ada keinginan untuk buka pos. Pendeta Soehartoyo yang sebelumnya melayani, Pak ini nek dibuka pos neng kene iki, jemaat wakeh ndek sini. Jemaat banyak sekali. Dan saudara-saudara, akhirnya begitu saya ke sana, mereka justru yang mengatakan, mereka punya kerinduan membuka pos di Senggigi. Kurang lebih lah 15-20 menit saudara-saudara dari gereja. Dan memang banyak komunitas. Waktu saya visitasi jemaat di sana, ada beberapa orang bule juga yang ada di sana yang begitu terbuka untuk pemberitaan Injil. Saudara, dari sana kita melihat ini loh, GKT sedang dilawat Tuhan. Next. Terakhir, ladang sudah menguning, tapi bekerja sedikit. Inilah saatnya kita bangkit dan menjawab panggilan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Amin saudara. Biarlah saudara pulang dengan semangat yang baru. Wes aku katanya memberitakan Injil. Wah, saya ingin. Terakhir. Ubur ikan lele. Ayo kita bermisi. Amin. Biarlah kita semangat ya. Saudara, biarlah firman ini enggak cuma lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh saudara merasakan getaran jiwa Kristus yang waduh luar biasa. Di mana dia melihat jiwa-jiwa itu benar-benar digerakkan oleh belas kasihan. Biarlah kita sungguh-sungguh kesana menjangkau jiwa sekeliling. Saudara diberkati Tuhan dengan pos PI yang ada di Bangil. Doakan dia sungguh-sungguh. Semua tahu ya, saudara punya pos PI ya. Duh, kok gak weruh, cuma hamba Tuhan ini karo pengurus yang weruh. Saudara, Bangil itu posnya saudara. Berdoa sungguh-sungguh untuk pos saudara. Luangkan waktu ke sana. Luangkan ke sana, saudara. Wah, ayo saudara, semangati mereka. Mereka sedang melakukan pemberitaan Injil. Saudara punya dana, sisihkan untuk kemudian melakukan sesuatu di sana. Apakah saudara ingin melakukan misalkan suatu acara di mana saudara sudah membuat acara untuk gereja di sana? Sudah pikirkan baik, karena itu adalah ladang misi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah menggetarkan jiwa kami. Kami dipanggil sungguh-sungguh untuk kemudian terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan. Tuhan, jangan biarkan diri kami, pikiran kami, bahkan dunia ini, ajaran yang salah menina bobokkan kami untuk tidak bergerak untuk pekerjaan misi. Biarlah kami bergetar
dalam getaran hati yang penuh kasih untuk memberitakan Injil dan terlibat dalam pemberitaan Injil. Tolong ya Tuhan, tolong sungguh-sungguh jemaat-Mu yang ada di Blimbing ini, agar mereka menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Yance yang sudah memberitakan firman Tuhan, memberkati kita dengan firman-Nya, dan kiranya setiap kita boleh semakin semangat untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus di tengah ladang yang sudah menguning di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku utus Kau. Kiranya pujian ini boleh semakin menguatkan kita. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Perlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus Kau, ku utus Kau, ku utus Kau dengan kuasa-Mu. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih Kau, ku utus Kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami mau, kami maju membangun kerajaan-Ku. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Perlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus Kau, ku utus Kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih Kau, ku utus Kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau taat. Saya undang setiap kita untuk bisa berdiri. Dengan kuasa-Ku, jangan takut, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami mau, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Mari bersama-sama kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami kembali tentang betapa genting dan pentingnya untuk kami semua dapat menjadi pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah ladang yang sudah menguning. Biarlah setiap kami Tuhan beroleh hati yang mau terus bekerja bagi Tuhan, yang selalu semangat. Engkau kiranya yang
mengobarkan semangat itu Tuhan di dalam setiap kami. Bapa, kami juga menyerahkan bersyukur untuk segala hal berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami kini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memakai akan persembahan kami ini menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan-Mu di mana kami tinggal, dimanapun Engkau akan berkarya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memampukan dan memberkati setiap penatua yang akan mengelolanya. Biarlah mereka beroleh hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan membacakan Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-37. Pertanyaan yang ke-101. Tetapi bolehkah kita bersumpah dalam nama Tuhan jika kita melakukannya dengan rasa hormat? Ya, jika pemerintah menuntutnya atau jika sungguh dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan rasa percaya diri demi kemuliaan Allah dan kebaikan semua kita. Sumpah-sumpah seperti itu dibenarkan dalam firman Allah dan digunakan secara tepat oleh orang-orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bolehkah kita bersumpah dalam nama orang-orang suci atau makhluk ciptaan lain? Tidak, sumpah yang sah berarti memanggil Allah yang mengetahui isi hati manusia untuk menyaksikan hal-hal yang sebenarnya dan menghukum saya jika saya bersumpah palsu. Tidak ada ciptaan lain yang layak menerima kehormatan itu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh penatua. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya menyampaikan warta, apakah ada yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Mungkin berkenan angkat tangan sebentar kalau ada. Tidak ada ya. Baik, saya akan masuk ke warta. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yance yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan juga kepada Paduan Suara Umum yang telah mempersembahkan pujian, dan juga kepada seluruh pelayan ibadah yang telah bertugas dalam ibadah di hari ini. Seperti biasa, kebaktian remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Aula Remaja lantai 2. Mohon orang tua dapat mengingatkan putra-putrinya untuk dapat mengikutinya. Persekutuan rumah tangga akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 September pukul 6 sore di rumah Saudari Inggar di Perum Istana Dewan Daru nomor 17 Malang. Mohon setiap jemaat dapat mengikutinya, menghadirinya. Berikutnya, Persekutuan Komisi Wanita diadakan setiap hari Kamis pukul 4 sore di Gedung Serbaguna. Mohon segenap ibu-ibu, segenap kaum wanita yang bisa menghadirinya dapat mengikutinya. Rapat panitia Natal akan diadakan pada hari Jumat mendatang pukul 6 malam. Mohon kehadiran segenap anggota panitia Natal untuk dapat mengikutinya. Persekutuan Pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gedung Serbaguna. Mengingatkan segenap muda-mudi untuk dapat menghadirinya. Nah, Sekolah Kristen Calvin SKC mengadakan open house dan seminar pendidikan pada hari Sabtu tanggal 20 September pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang yang bertempat di Jalan Merapi nomor 16 Malang dengan acara sosialisasi penerimaan siswa TKA dan B. Info selengkapnya dapat melihat pada poster atau brosur atau dapat menghubungi telepon atau WA pada nomor yang tercantum pada layar. Senam pagi seperti biasa diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 pagi di halaman gereja. Acara ini terbuka untuk semua jemaat yang bisa mengikutinya. Jemaat yang berulang tahun pada seminggu kemarin, pada tanggal 13 September ada Bapak Simon Wibowo, 14 September ada Bapak Teddy Han dan Ibu Tong Tabita Jinardi atau Bu Ajin. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Berikutnya dapat disimak laporan kehadiran jemaat selama 1 minggu terakhir.
Dan lanjut ke laporan persembahan. Jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan posting ya, dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Sekian warta, saya kembalikan kepada liturgos. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yance, marilah kita bersama-sama pulang dan biarlah firman Tuhan itu boleh terpancar dari kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Doksologi. Puji Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beribadah bakti kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu sungguh engkau dan aku bisa lakukan dalam hidup kita bersama. Pulanglah dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah engkau dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, melihat sekeliling dengan pandangan kasih Allah. Diberkatilah engkau dalam keberanian untuk memberitakan Injil. Diberkatilah engkau dengan hikmat bijaksana untuk dapat menyampaikan Injil Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Diberkatilah engkau dengan segala kuasa dan kebenaran, sehingga engkau menjadi wakil Tuhan yang mendatangkan pembebasan dan kemerdekaan bagi jiwa-jiwa yang terikat dan terbelenggu. Diberkatilah engkau dengan segala sukacita surgawi, oleh karena engkau turut di dalam pemberitaan Injilnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Sang Anak, persekutuan penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu.